Pesawat yang membawa rombongan jemaah haji asal Indonesia perlahan mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Di dalam kabin, wajah-wajah penuh harap dan syukur terlihat jelas. Air mata bahagia mengalir di pipi mereka yang telah menabung bertahun-tahun demi mencapai tanah suci. Di antara mereka, Bu Aminah duduk terpaku di dekat jendela. Matanya nanar, seolah menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tubuhnya bergetar halus saat suara pilot mengumumkan pendaratan. Pak Salim, pembimbing haji yang duduk di depannya, menyadari kegelisahan itu dan berusaha menenangkan. Ibu Aminah, kita sudah sampai. Semua akan baik-baik saja. Namun, Bu Aminah hanya menjawab dengan senyum kaku dan tatapan kosong. Sesampainya di hotel, jemaah beristirahat sejenak sebelum memulai rangkaian ibadah. Namun, ketenangan itu tidak berlaku bagi Bu Aminah. Di kamarnya yang sempit, ia merasa udara begitu berat dan pengap. Saat merebahkan tubuh di ranjang, ia mendengar desisan halus dari sudut kamar. Jantungnya berdegup kencang. Dengan gemetar, ia menoleh dan melihat bayangan panjang yang bergerak cepat ke bawah tempat tidur. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan tirai yang tertiup angin. Namun suara desisan itu semakin nyaring, membentuk kata-kata yang mengerikan. Kau tidak bisa lari. Malam itu, Bu Aminah tidak bisa memejamkan mata. Suara desisan terus menghantuinya. Bayangan ular yang melingkar di sudut kamar seakan mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia mencoba membaca doa untuk mengusir kegelisahan. Namun bibirnya terasa keluh. Tubuhnya gemetar hebat saat suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan dekat. Kutukan ini belum berakhir, air matanya jatuh tanpa suara. Dengan tubuh lemas, ia menyadari bahwa sesuatu telah mengikutinya hingga ke tanah suci. Sesuatu yang tidak akan membiarkannya beribadah dengan tenang. Keesokan harinya, rombongan jemaah memulai rangkaian ibadah dengan penuh semangat. Di tengah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, Bu Aminah berusaha khusyuk meski rasa takut masih menyelimuti hatinya. Ia berjalan di samping Pak Salim yang memimpin doa dengan suara tenang. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang membelit kakinya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia mendengar desisan halus di antara lantunan doa para jemaah. Ia memandang sekeliling dengan panik, mencari asal suara itu. Namun hanya melihat wajah-wajah khusyuk yang tak menyadari kegelisahannya. Di putaran kedua, hawa dingin yang tidak wajar tiba-tiba menyergap tubuhnya. Angin seolah berbisik di telinganya, membawa suara yang sangat dikenalnya. Kau milikku, selamanya. Suara itu terdengar menyeramkan dan menusuk kalbu. Lutut Bu Aminah lemas, dan pandangannya mulai kabur. Bayangan ular besar tampak jelas di antara kaki-kaki jemaah yang terus berjalan mengelilingi Ka'bah. Matanya membelalak saat melihat tubuh ular itu menjalar panjang, melingkar di antara manusia yang tidak menyadarinya. Kepalanya besar dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya limbung, dan sebelum kesadarannya hilang, Bu Aminah melihat kepala ular itu menjulur ke arahnya, membuka mulut lebar dengan taring tajam yang meneteskan racun hitam pekat. Desisan keras menggema di telinganya, membekukan darah di nadinya. Kau tidak bisa lari dari kutukan ini. Tubuhnya jatuh tak sadarkan diri di lantai Masjidil Haram. Sementara jemaah di sekitarnya panik dan mencoba menolong. Pak Salim yang melihat kejadian itu segera berlari menghampiri. Wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, sebelum memeluk tubuh Bu Aminah yang tergeletak, ia melihat sekilas bayangan ular besar itu memudar di tengah kerumunan, lenyap seperti asap hitam yang dihembus angin. Sesuatu yang jahat dan tak kasat mata sedang mengincar mereka. Setelah pingsan di Masjidil Haram, Bu Aminah segera dibawa ke klinik terdekat. Tubuhnya pucat dan dingin, namun napasnya masih tersengal-sengal seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Pak Salim terus membacakan doa di sampingnya, berharap bisa mengusir ketakutan yang melingkupinya. Tak lama kemudian, Bu Aminah membuka mata, namun tatapannya kosong dan tajam. Seketika, ia berteriak histeris. Tubuhnya melengkung dengan cara yang tidak wajar. Mulutnya mengeluarkan suara desisan panjang yang tidak manusiawi, membuat bulu kuduk orang-orang di sekitarnya meremang. Para jemaah yang menyaksikan mundur ketakutan.
sebagian mulai membaca doa dengan suara gemetar. Keesokan harinya, dengan tubuh yang lemas dan tatapan linglung, Bu Aminah bersikeras melanjutkan tawaf. Ia merasa ada kekuatan yang memaksanya kembali ke Ka'bah. Di putaran ketiga, tubuhnya kembali kaku. Kepalanya terkulai ke belakang dengan mulut terbuka lebar. Dalam sekejap, wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya bersisik kehijauan, matanya menyipit merah, dan lidahnya terjulur bercabang. Kepala manusia itu berubah menjadi kepala ular besar yang mengeluarkan desisan panjang. Jemaah di sekitarnya berteriak ketakutan, berlari menjauh sambil bertakbir. Pak Salim terperangah melihat perubahan mengerikan itu. Ia tahu ini bukan hal yang bisa dijelaskan secara logika. Sesuatu yang gelap telah menguasai Bu Aminah. Suasana di sekitar Ka'bah menjadi kacau. Petugas keamanan mencoba mendekat namun mundur ketakutan melihat kepala ular yang terus menjulur dengan liur berbisa menetes dari taringnya. Tubuh Bu Aminah bergerak aneh, melata seperti ular di atas lantai marmer suci. Desisan tajam keluar dari mulutnya, bergema di seluruh Masjidil Haram, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kekacauan, Pak Salim dengan gemetar mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya bergetar namun tegas, mencoba mengusir kekuatan jahat yang menguasai jemaah yang dipimpinnya. Perlahan, tubuh Bu Aminah kejang hebat sebelum akhirnya ambruk tak sadarkan diri, kembali ke wujud manusianya. Namun, tatapan tajam dari mata ular itu terus terbayang di benak Pak Salim. Ia sadar, ini baru permulaan dari kutukan mengerikan yang mengikuti mereka ke tanah suci. Bu Aminah terbangun dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Matanya sembab, terlihat ketakutan yang dalam. Di kamar hotel yang sunyi, Pak Salim duduk di sampingnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa saat hening, Bu Aminah mulai bicara dengan suara parau. Saya tidak bisa lari dari kutukan ini, Pak. Air matanya mengalir deras. Dengan gemetar, ia menceritakan rahasia kelam yang selama ini ia pendam. Puluhan tahun lalu, kakek buyutnya pernah melakukan perjanjian dengan seorang dukun sakti untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Sebagai syarat, keturunannya harus mempersembahkan sesajen setiap tahun kepada roh penjaga yang berwujud ular raksasa. Bu Aminah terisak saat mengakui bahwa setelah kematian orang tuanya, ia berhenti melakukan ritual sesajen itu, berpikir bahwa semua itu hanya tahayul. Namun sejak saat itu, hidupnya mulai dipenuhi kesialan dan teror dari bayangan ular yang selalu muncul dalam mimpi buruknya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kutukan itu akan mengikutinya hingga ke tanah suci. Pak Salim mendengarkan dengan hati terguncang. Ia tidak menyangka bahwa musibah ini bukan sekadar gangguan jiwa, melainkan pengaruh kekuatan gelap yang nyata. Ia teringat peringatan ulama setempat tentang jin dan roh jahat yang bisa mengikuti seseorang kemanapun, bahkan ke tempat paling suci sekalipun. Mendengar pengakuan itu, Pak Salim bertekad untuk membantu Bu Aminah terbebas dari kutukan mengerikan ini. Ia tahu satu-satunya cara adalah dengan bertobat sepenuh hati dan memutus semua ikatan dengan perjanjian syirik itu. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan gelap yang mengikat Bu Aminah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sambil menggenggam tangan Bu Aminah yang gemetar, Pak Salim berkata tegas, "Kita akan melawan ini dengan doa dan keimanan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan Allah." Namun, di sudut kamar yang remang, bayangan ular tampak melintas cepat, mengawasi mereka dengan tatapan merah menyala. Kutukan itu masih mengintai, dan pertarungan belum benar-benar dimulai. Pak Salim merasa kutukan ini tidak bisa dilawan sendirian. Dengan penuh tekad, ia membawa Bu Aminah menemui Syekh Umar, seorang ulama terpandang di Mekah yang dikenal bijaksana dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Di dalam ruangan sederhana yang dipenuhi aroma kayu gaharu, Syekh Umar mendengarkan kisah Bu Aminah dengan wajah muram. Setelah merenung sejenak, ia berkata dengan suara berat, "Perjanjian dengan makhluk gaib tidak bisa diputuskan dengan mudah. Mereka menuntut balasan atas janji yang telah dilanggar." Ia menjelaskan bahwa roh ular yang mengikuti Bu Aminah adalah jin yang terikat perjanjian leluhurnya dan hanya bisa dipatahkan dengan taubat nasuha dan kekuatan doa yang tulus. Syekh Umar menyarankan agar Bu Aminah memutus semua ikatan dengan makhluk gaib tersebut melalui doa-doa khusus dan memperbanyak istighfar di depan Ka'bah.
Ia juga meminta Pak Salim mengumpulkan jemaah lainnya untuk berdoa bersama, memperkuat ikatan keimanan agar tidak ada celah bagi kekuatan jahat itu untuk mengganggu. Namun, saat Syekh Umar memimpin doa di ruangan itu, tubuh Bu Aminah tiba-tiba kejang-kejang. Matanya melotot dengan tatapan tajam, lidahnya menjulur panjang dan bercabang. Desisan mengerikan keluar dari mulutnya, memenuhi ruangan dengan aura hitam yang menyesakkan. Syekh Umar mempercepat bacaannya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Bayangan ular raksasa muncul di dinding, melata dengan tubuh bersisik hijau kehitaman yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Matanya merah menyala, menatap puas ke arah Bu Aminah. Dengan suara bergaung, makhluk itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti namun terdengar penuh kemarahan dan dendam. Pak Salim mundur dengan wajah pucat, namun Syekh Umar berdiri tegar, meneruskan doanya dengan lantang. Bayangan ular itu melengking marah, tubuhnya melingkar di dinding sebelum meledak menjadi asap hitam yang menyebar ke seluruh ruangan. Suasana menjadi hening mencekam, tubuh Bu Aminah jatuh lemas. Wajahnya kembali normal namun napasnya tersengal-sengal. Syekh Umar mengusap keringat di dahinya sambil berujar pelan. Kutukan ini kuat, lebih kuat dari yang kukira. Mereka belum menang, pertarungan baru saja dimulai. Kutukan itu tidak berhenti pada Bu Aminah saja. Malam setelah kejadian di rumah Syekh Umar, satu persatu jemaah dalam rombongan Pak Salim mulai mengalami hal-hal aneh. Pak Harun yang dikenal paling kuat imannya mendadak jatuh sakit dengan tubuh menggigil dan kulit yang mulai bersisik di leher. Istrinya menangis ketakutan saat melihat lidah suaminya sesekali terjulur dan bercabang seperti ular. Sementara itu, Bu Siti yang ramah dan periang berubah menjadi pendiam dan murung. Matanya kadang terlihat menyipit tajam, memancarkan kilatan merah yang membuat anak-anak ketakutan. Pak Salim menyadari bahwa kutukan itu menyebar, merambat seperti bisa ular yang mematikan. Di tengah kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi, beberapa jemaah mengaku mendengar desisan panjang di tengah malam. Mereka juga melihat bayangan ular raksasa melata di lorong hotel, menjalar dari satu kamar ke kamar lainnya. Pak Salim mencoba menenangkan mereka dengan mengumpulkan semua jemaah untuk berdoa bersama. Namun, saat doa mulai dilantunkan, angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan, lampu meredup, dan suara desisan terdengar lebih keras, bergema di dinding kamar. Bayangan ular muncul di langit-langit, melingkar dengan mata merah menyala yang mengintai setiap orang di dalam ruangan. Doa-doa itu seakan tenggelam dalam kegelapan yang semakin pekat. Pak Salim mulai menyadari bahwa kekuatan jahat ini tidak hanya mengincar Bu Aminah, tapi juga semua orang yang ada di sekitarnya. Kutukan itu meluas dan mencari mangsa baru. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Pak Salim mengingatkan jemaahnya untuk terus memperkuat keimanan dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hati mereka. Ini bukan sekadar gangguan, ucapnya dengan suara serak. Ini kutukan yang menuntut balas. Dan kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Namun, di sudut ruangan, bayangan ular itu menyeringai, seolah mengejek mereka yang mencoba melawan. Pak Salim sadar, waktu mereka tidak banyak. Jika tidak segera dipatahkan, kutukan ini akan menelan mereka semua. Malam itu, suasana hotel terasa mencekam. Angin dingin berhembus menembus celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah yang aneh. Pak Salim tak bisa memejamkan mata. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan penuh dendam, mengintai dari kegelapan. Tepat saat azan subuh berkumandang, jeritan panjang terdengar dari kamar Bu Aminah. Suara itu melengking, penuh kesakitan dan ketakutan. Pak Salim berlari menuju kamar itu dan mendapati Bu Aminah melayang di udara. Tubuhnya melengkung tak wajar, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan ular raksasa melingkar di dinding kamar, menjulur dengan kepala besar yang menyeringai ke arahnya. Pak Salim membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Bayangan ular itu meringis marah. Tubuhnya melingkar semakin erat di sekitar Bu Aminah yang meronta kesakitan. Sisik-sisik ular itu tampak berkilauan kehitaman, memantulkan cahaya lampu kamar yang berpendar redup. Mata merahnya menyala penuh kebencian. Suara desisan mengerikan menggema di ruangan itu, bercampur dengan jeritan Bu Aminah yang semakin lirih. Jemaah yang lain datang berhamburan. Sebagian pingsan melihat pemandangan mengerikan itu. Sementara
sementara yang lain mulai menangis dan berdoa dengan panik. Aura gelap memenuhi kamar, membuat napas terasa sesak dan tubuh gemetar. Dengan suara bergetar namun tegas, Pak Salim meneriakkan ayat kursi berulang kali. Tubuh Bu Aminah terjatuh ke lantai, menggeliat seperti ular dengan mata menyipit tajam. Bayangan ular itu mengeluarkan suara menggelegar penuh kebencian sebelum meledak menjadi asap hitam yang mengepul ke langit-langit. Asap itu berputar-putar sebelum lenyap tanpa jejak. Tubuh Bu Aminah mengejang beberapa saat sebelum akhirnya diam tak bergerak. Wajahnya pucat pasi dengan mata terpejam rapat. Kamar menjadi hening mencekam. Hanya terdengar suara isakan lirih dari jemaah yang ketakutan. Pak Salim tersandar lemas di dinding. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia menyadari, meski pertarungan ini dimenangkan, kutukan itu belum benar-benar hilang. Bayangan ular itu mungkin lenyap, namun kekuatannya masih bersemayam di tubuh Bu Aminah, menunggu saat yang tepat untuk kembali menyerang. Keesokan harinya, meski tubuhnya masih lemas, Bu Aminah bersikeras melanjutkan ibadah di Masjidil Haram. Ia merasa harus menyelesaikan tawaf yang terhenti dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa leluhurnya. Pak Salim mendampinginya dengan waspada, membaca doa perlindungan sepanjang perjalanan. Saat memasuki area Ka'bah, hawa dingin menyergap tubuh mereka, berbeda dari suhu gurun yang biasanya panas terik. Langit tampak mendung gelap, seolah-olah murka menyelimuti tanah suci. Suara lantunan doa jemaah lainnya terdengar sayup-sayup, teredam oleh desisan halus yang mulai menggema di telinga Bu Aminah. Ia menoleh dengan wajah pucat, menyadari suara itu datang dari arah Ka'bah. Di putaran ketiga, langkah Bu Aminah terhenti tiba-tiba. Kakinya terpaku di lantai marmer, tubuhnya bergetar hebat. Pak Salim mencoba menggenggam tangannya, namun seketika terasa dingin dan kasar, seperti kulit ular. Mata Bu Aminah membelalak tajam, bersinar merah menyala. Tubuhnya melengkung tidak wajar, kepalanya terkulai ke belakang dengan mulut menganga lebar, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan liur hitam. Jemaah di sekitarnya berteriak ketakutan dan menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekitar mereka. Dari mulut Bu Aminah, suara desisan panjang terdengar, menggema hingga ke langit-langit Masjidil Haram, membuat suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba, bayangan ular raksasa muncul di dinding Ka'bah, melata dengan tubuh melingkar mengelilingi bangunan suci itu. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Bu Aminah yang terkulai dengan tubuh setengah melata di lantai. Pak Salim mundur beberapa langkah, namun dengan sekuat tenaga ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya menggema di seluruh Masjidil Haram, melawan desisan yang semakin nyaring. Bayangan ular itu meraung marah, tubuhnya melingkar semakin erat di Ka'bah, membuat dinding suci itu tampak bergetar. Angin kencang berhembus, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Pak Salim tidak menyerah. Ia terus melantunkan doa dengan mata terpejam dan air mata yang mengalir deras. Dalam satu teriakan takbir yang menggema, bayangan ular itu meledak menjadi asap hitam yang menyebar ke angkasa, lenyap di sapu angin. Tubuh Bu Aminah terjatuh lemas, kembali ke wujud manusianya dengan napas tersengal-sengal. Suasana di Masjidil Haram menjadi hening mencekam, seakan seluruh dunia menyaksikan pertarungan antara kegelapan dan cahaya. Namun, Pak Salim tahu, ini belum akhir dari segalanya. Kutukan itu masih ada, mengintai dari kegelapan yang belum sepenuhnya sirna. Setelah kejadian mengerikan di Ka'bah, Bu Aminah semakin lemah, tubuhnya sering menggigil, dan matanya terlihat kosong, seolah jiwanya terperangkap dalam bayangan kelam. Pak Salim merasa waktu mereka semakin sempit. Ia teringat pesan Syekh Umar bahwa tempat paling mustajab untuk berdoa adalah di depan Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Pak Salim membawa Bu Aminah ke sana, berharap doa mereka bisa mematahkan kutukan ini. Saat mereka tiba di depan Multazam, suasana terasa berat dan hening. Udara dingin menyelimuti mereka, membuat tubuh gemetar tanpa sebab. Pak Salim mulai melantunkan doa dengan khusyuk. Air matanya mengalir deras. Ia memohon ampunan dan perlindungan dari Allah, berharap kekuatan cahaya ilahi bisa mengusir kegelapan yang menyelimuti Bu Aminah. Namun, saat doa semakin khusyuk, tubuh Bu Aminah tiba-tiba tersentak keras. Kepalanya terangkat dengan tatapan tajam dan mata merah menyala.
Suara desisan panjang keluar dari mulutnya, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya melengkung, punggungnya menonjol seperti sisik ular. Di depan Multazam, kepala Bu Aminah berubah lagi menjadi kepala ular besar dengan taring yang meneteskan racun hitam. Jemaah yang berada di sekitar mereka mundur ketakutan. Beberapa pingsan melihat wujud mengerikan itu di tempat suci. Tepat saat Pak Salim hampir putus asa, suara lantang menggema dari arah belakang. Syekh Umar datang dengan membawa beberapa ulama lain yang ikut melantunkan ayat suci. Suara mereka menyatu dalam lantunan doa yang menggetarkan, memenuhi udara di sekitar Multazam. Kepala ular itu meraung marah. Tubuhnya melingkar dengan sisik berkilauan hijau kehitaman yang memantulkan cahaya lampu Ka'bah. Bayangan gelap melesat keluar dari tubuh Bu Aminah, menjelma menjadi sosok ular raksasa yang melingkar di puncak Ka'bah. Suasana menjadi sangat mencekam. Angin kencang berhembus disertai petir yang menyambar langit malam. Namun Syekh Umar dan para ulama terus melantunkan doa dengan khusyuk. Dalam satu teriakan takbir yang menggema, tubuh ular raksasa itu meledak menjadi serpihan cahaya hitam yang lenyap ditelan angin. Tubuh Bu Aminah jatuh ke lantai marmer, kembali ke wujud manusianya dengan wajah damai. Suasana di depan Multazam hening mencekam. Pak Salim terduduk lemas, menyadari bahwa pertarungan ini hampir usai. Namun, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada satu ritual yang harus dilakukan untuk benar-benar mematahkannya. Meskipun Bu Aminah kembali ke wujud manusianya, Pak Salim tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Syekh Umar mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Untuk memutuskan ikatan terakhir dari kutukan ini, Bu Aminah harus melakukan satu ritual yang penuh pengorbanan, kata Syekh Umar dengan suara yang berat. Ia harus melepaskan segala kenangan tentang kakek buyutnya dan dengan tulus meminta ampun kepada Allah, tanpa sedikit pun keraguan dalam hati. Hanya dengan itu, kutukan ini akan benar-benar berakhir. Hari-hari berikutnya di Tanah Suci terasa sangat berat bagi Bu Aminah. Setiap langkahnya dipenuhi keraguan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi. Ia sering terbangun di tengah malam, didera mimpi buruk yang sama, bayangan ular yang mengejarnya, menyeringai dengan tatapan penuh dendam. Pak Salim berusaha menenangkan dan menguatkan hatinya, tetapi ia pun merasa gelisah. Mereka harus melakukan ritual ini dengan penuh kesungguhan. Saat malam tiba, Pak Salim dan Bu Aminah pergi ke Jabal Rahmah, tempat yang dianggap sebagai tempat puncak pengampunan bagi umat muslim yang bertobat. Di sana, Bu Aminah harus berdiri dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengampuni segala dosanya dan menghapus kutukan yang menimpanya. Di tengah malam yang sunyi, dengan langit yang berbintang gemerlapan, Bu Aminah mengangkat kedua tangannya, memohon dengan tulus kepada Allah. Tangisan menetes deras, bercampur dengan kata-kata penyesalan dan permohonan ampun atas dosa-dosa leluhurnya yang telah menjeratnya selama ini. Pak Salim berdiri di sampingnya, ikut berdoa dengan hati yang penuh haru. Seiring berjalannya waktu, tubuh Bu Aminah mulai bergetar, dan dalam sekejap, ia jatuh tersungkur, seperti melepaskan beban berat yang selama ini mengikat hatinya. Ketika ia membuka matanya, tidak ada lagi bayangan ular yang mengintai. Malam itu, kutukan yang mengerikan itu akhirnya terlepas, dan Bu Aminah merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun mereka telah melewati perjalanan berat dan penuh ujian, di hati mereka kini hanya ada satu keyakinan,